Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya dari perwakilan dari kelompok 1 akan melanjutkan materi dari yang sebelumnya sudah dibawakan oleh saudari Eka Milani Kubela. Materi yang akan saya bawakan yaitu tentang pemeriksaan fisik dan diagnostik pada pasien HIV/AIDS. Jadi yang pertama, pemeriksaan fisik. Penegakan diagnosis HIV atau Human Immunodeficiency Virus ditentukan berdasarkan informasi yang didapat dari pemeriksaan riwayat keluhan, faktor resiko, pemeriksaan fisik secara umum, dan dipastikan dengan melakukan pemeriksaan antibodi melalui pemeriksaan darah. Umumnya langkah diagnosis HIV dilakukan melalui screening maupun layanan voluntary counseling and testing atau VCT. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh dokter atau tenaga medis untuk memeriksa pasien dengan HIV/AIDS, yaitu yang pertama konseling. Yang kedua, pemeriksaan HIV/AIDS dapat dilakukan secara VTC atau Profit Initiated Testing and Counseling. Pola dalam pemeriksaan HIV/AIDS berisi konseling pra pemeriksaan, kemudian dilakukan informed consent, akan dilakukan pemeriksaan dilanjutkan dengan tindakan pemeriksaan dan diakhiri dengan konseling pasca pemeriksaan. Yang ketiga, VTC dilakukan atas kesadaran pasien. Yang keempat, informed consent. Yang kelima, confidentiality atau kerahasiaan. Yang keenam, konseling. Yang ketujuh, hasil tes yang tepat. Yang kedelapan, layanan penanganan, perawatan, dan pencepatan. Jadi ada tulisannya itu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Saya bacakan bahasa Indonesianya saja. Harap dimaklumi teman-teman. Yang kesembilan, PIC atau PITC merupakan pemeriksaan HIV yang disarankan oleh dokter pemeriksa atas indikasi penyakit atau gangguan tertentu yang dialami pasien. Misalnya pada populasi kunci seperti pekerja seks, pengguna narkoba suntik, LSL, lelaki suka lelaki, dan waria, serta pada kelompok khusus seperti pasien hepatitis, ibu hamil, pasangan serodiskordan, pasien tuberkulosis atau TBC, pasien infeksi menular seksual seperti gonore, klamidia, atau sifilis, atau warga binaan pemasyarakatan. Yang ke-10, anamnesis. Ada beberapa hal yang penting perlu digali dalam mencari tahu apakah seseorang memiliki faktor risiko terhadap infeksi HIV. Yang ke-11, identitas. Yang ke-12, penting untuk mengetahui latar belakang pasien dalam mencari indikasi risiko penularan HIV. Yang ke-13, riwayat perilaku berisiko. Yang ke-14, hal ini dapat diketahui melalui riwayat aktivitas seksual, orientasi seksual, riwayat penggunaan narkoba dan alkohol, dan juga tato. Yang ke-15, riwayat keluhan yang diderita dan riwayat penyakit terdahulu. Yang terakhir, infeksi HIV tidak memiliki gejala atau keluhan yang bersifat spesifik. Pada infeksi awal seringkali muncul gejala ringan berupa flu-like syndrome pada kondisi yang lebih berat. Selanjutnya, yang kedua yaitu pemeriksaan diagnostik pada pasien HIV/AIDS. Pemeriksaan diagnostik untuk HIV berupa tes serologi antibodi yang dapat dilakukan menggunakan rapid test atau CMIA atau EIA dan Western blot. Tes serologi ini merupakan dasar diagnosis awal
dan utama HIV mendeteksi adanya antibodi yang spesifik dibentuk oleh tubuh sebagai respon antigen antibodi. Rapid test merupakan tes cepat untuk mendeteksi antibodi terhadap HIV dalam bentuk singkat kurang dari 20 menit. Yang pertama, tes serologi antibodi sebaiknya dilakukan setelah melewati masa jendela infeksi HIV, yakni menurut WHO dan Permenkes RI pada 2 minggu sampai 3 bulan sejak perilaku berisiko atau terpapar HIV. Atau masa jendela merupakan masa yang dibutuhkan oleh tubuh untuk membentuk antibodi terhadap HIV hingga dapat terdeteksi oleh alat pemeriksaan. Yang kedua, pemeriksaan umumnya dapat dilakukan dengan alat dan reagen dengan spesifitas dan sensitivitas yang tinggi dan dengan alur penyaringan yang dilakukan secara seksama, sehingga bila dilakukan sesuai prosedur, kemungkinan terjadinya negatif atau positif palsu sangat rendah. Yang ketiga dan yang terakhir, hasil umum dikenal sebagai reaktif bila terdeteksi reaksi antara sampel darah dengan alat pemeriksaan menandakan adanya antibodi HIV dan non-reaktif atau tidak terdapat reaksi antara sampel darah dengan alat pemeriksaan menandakan tidak ditemukan antibodi HIV dan hanya dapat ditentukan diagnosis positif atau negatif oleh dokter yang telah memeriksa secara langsung atau melayani VCT pada pasien tersebut. Itu saja materi dari kami kelompok 1. Selanjutnya teman-teman boleh bertanya di kolom komentar yang nantinya diupload video ini oleh teman kelompok saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.